Sadaqallahul alim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ayat 99 As-Saffat. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Kanjeng Nabi Ibrahim itu berkata, inni dhahibun ila rabbi. Aku ini sungguh-sungguh akan menghadap, akan sowan ila rabbi, kepada Tuhanku. Sayahdin, pasti aku akan mendapatkan petunjuk. Jadi sampean kalau ingin mendapatkan petunjuk, sholat supaya kita ditunjuki terus sama Allah melalui doa Al-Fatihah yang menjadi rukunnya sholat. Di dalamnya ada permohonan kita untuk minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau petunjuknya Allah itu ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, para sholihin. Siratal ladzina an'amta, yang dijalani itu pasti mendapatinya kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Lama Kanjeng Nabi Ibrahim itu sampai nikah yang kedua kalinya tetap belum dikaruniai anak. Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, paringi kula, paringi saya, berikan saya anak yang soleh. Jadi semua para nabi itu keturunannya Nabi Ibrahim, karena Kanjeng Nabi Ibrahim ini bapak tauhid. Kebanyakan keturunannya Nabi Ibrahim. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka setelah beberapa lama penantian, wa basyarnahu, maka diperdengarkan, dikasih kabar Ibrahim itu bi ghulamin halim, atas kelahiran anaknya yang halim, yang lemah lembut. Halim itu lembut, sabar. Suatu saat karena sudah enggak ada percekcokan, ada kecemburuan di keluarganya Kanjeng Nabi Ibrahim ini, Siti Sarah, istrinya yang pertama itu cemburu terhadap Siti Hajar, istri keduanya ini kan satu rumah, ditaruh di satu rumah, poligami ya.
poligami karena nggak punya anak. Ditaruh di satu rumah. Akhirnya berapa bulan kemudian Siti Hajar hamil dan melahirkan. Jadi senang pol, basarnahu bi ghulamin halim. Doaku terkabulkan. Terus setelah ada kecemburuan di dalam keluarganya Kanjeng Nabi Ibrahim ini, Siti Sarah minta permohonan kepada Nabi Ibrahim agar supaya Siti Hajar diungsikan. Setelah melahirkan, terus disuruh pergi karena Siti Sarah setelah berapa tahun belum hamil, jadi ada kecemburuan. Jadi disuruh pergi dari kerajaannya Siti Sarah. Siti Sarah ini putrinya raja. Terus setelah lama dikasih petunjuk oleh Allah untuk dibawa ke Bekkah namanya. Ada kota namanya kota Bekkah. Bekkah itu aslinya dari kata Mekah. Kalau dulu Bekkah, dibawa ke sana. Akhirnya disuruh tinggal di sana. Cuma berdua, cuma nyanggung air tok. Enggak ada listrik, enggak ada beras, enggak ada roti gitu, enggak ada rice cooker apalagi ya. Listrik aja enggak ada. Sampai keesokan harinya dikisahkan bahwa Siti Hajar itu menyusui, akhirnya susunya habis, kempes karena enggak ada asupan gizi dan makanan. Nah, itu asal usulnya ditemukannya sumur Zam-Zam. Terus jadi juga rukun dari haji dan umroh. Tatkala Siti Hajar mencari air di antara dua bukit, namanya Bukit Sofa dan Bukit Marwah, itu namanya sa'i. Itu jadi rukunnya haji dan umroh. Itu asal usulnya. Falamma balagha ma'ahu sa'yah, jadi tatkala udah berapa tahun udah nggak ada kabar dari Kanjeng Nabi Ibrahim, Allah itu nyuruh Ibrahim, datanglah ke Bekkah untuk melihat anakmu di sana. Ternyata ini dramanya Tuhan sangat panjang, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tatkala sudah balik sekitar umur 7 sampai itu balaghah, itu sampai umur 7. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Ada yang bilang baru belajar jalan. Ketemulah antara Siti Hajar dengan Ibrahim dan juga dengan Ismail. Sudah melepaskan rindu, beberapa hari, 2 atau 3 hari. Habis itu Kanjeng Nabi Ibrahim mengajak Ismail ke sebuah bukit. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku sungguh-sungguh tadi malam melihat di dalam mimpiku, anni sungguh-sungguh aku atbahuka, suruh memotong lehermu. Fandur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Jawab Kanjeng Nabi Ismail, qala, masih anak-anak ya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya abatil, ya abah, wahai abaku, af'al, kerjakan, ma tu'mar, apa-apa yang diperintahkan terhadap engkau.
satajiduni insyaallahu minas sholihin, maka engkau akan mendapatiku insyaallah aku ini termasuk golongan dari orang yang sabar. Udah ditinggal lama, Siti Hajar sama Nabi Ismail ini ditinggal lama, terus baru jumpa beberapa hari, 2 hari, Allah dalam mimpinya Kanjeng Nabi Ibrahim disuruh memotong lehernya. Bukan menyembelih, memotong. Kalau menyembelih dari kerongkongan, kalau memotong dari belakang, kayak kisos. Memotong, memenggal. Nah, di sini adalah pelajaran tauhid antara Kanjeng Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ada pelajaran tauhid yang tersurat di balik ayat ini, di balik kisahnya ini yang tersurat di Al-Qur'an. Ini ada pelajaran tauhid. Tatkala ketemu dengan keluarganya beberapa hari, malamnya Kanjeng Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Seandainya sampean jadi Ismail, terus bapaknya sampean bilang seperti itu, "Leh, aku mimpi tadi malam, Leh. Allah nyuruh untuk memotong lehermu." "Iya, aku kan masih muda, Pak. Sampean aja yang tak potong," gitu. Dibalik. Namun karena Nabi Ismail ini sudah ditanamkan tauhid di dadanya, ngikuti dari bapaknya juga, Allah udah juga menanamkan keimanan yang luar biasa terhadap Ismail. Makanya Kanjeng Nabi Ismail itu jawab, Ismail muda ya, masih muda, jawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai Abah, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jenengan akan mendapati aku, insyaallah aku ini termasuk orang yang sabar. Jadi lapang dada. Nabi Ismail itu tenang, jiwanya lebar, dadanya lebar, luas, tenang. Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah. Khalilullah, kekasihnya Allah. Gendane, kekasihnya Allah. Tiap tahun Kanjeng Nabi Ibrahim ini berkurban. Dalam kisah ada yang bilang 1000 kambing, ada yang bilang 100 onta, kurban untuk diberikan ke fakir miskin, ke kaum duafa. Sampai diriwayatkan Kanjeng Nabi Ibrahim nantang kepada Allah, "Ya Allah, saking banyaknya kurban yang Kanjeng Nabi Ibrahim lakukan itu, nantang, ya Allah, seandainya ada lagi perintah, akan aku tambah lagi nih kurban. Ini udah kambing udah 1000 nih yang aku potong. Kalau ada lagi monggo sampaikan kepada saya." Ternyata tatkala Kanjeng Nabi Ibrahim diberikan gulam, diberikan anak,
Makanya cintanya kepada Allah 50-50, 50-50. Ke Allah seket, ke anak seket. Cemburu Allah. Allah itu nggak mau diduakan, Pak. Makanya perintahnya anni adzbahuka, suruh penggal lehermu, lehernya Nabi Ismail kecil, suruh penggal. Apa maknanya ini? Maknanya bukan suruh menggal sungguhan, bukan. Maknanya supaya memutus kecintaannya terhadap anak, karena anak itu juga sebagian dari dunia. Putusnya seperti putusnya urat leher. Kalau udah lehernya putus, mati udah. Maksudnya jangan berlebih-lebihan mencintai anak. Pol harus cintanya kepada Tuhan. Pol harus mengajak anak itu ke tauhid, ngajak anak itu ke jalan Allah juga. Makanya doanya Kanjeng Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh-soleh. Soleh-soleh semua. Keturunan-keturunannya yang dari Kanjeng Nabi Ismail, keturunannya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya yang dari Ishak sampai ke Nabi Isa. Soleh-soleh semua, jadi nabi semua. Makanya kalau sampean punya anak, untung-untung masih di dalam kandungan, mumpung masih hamil, perbanyak berdoa dengan kesungguhan hati di tengah malam, bermohon, bermunajat kepada Allah, memperbanyak doa Rabbi habli minas sholihin, biar anaknya juga menjadi anak yang bertauhid seperti tauhidnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Karena doa ini dibaca oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Sama guru-guru dulu suruh baca 21 kali. Betul, tatkala dalam mimpinya suruh memotong lehernya anaknya, maka anaknya menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai abaku, wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah minas sabirin, golongan dari orang-orang yang sabar. Semoga kita besok mendapati anak-anak kita tauhidnya tinggi dan juga termasuk dari anak yang sabar. Tauhidnya tinggi, akhlaknya tinggi, soleh, soleha, sabar, luar biasa. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala mereka berdua itu sudah berserah diri, wa tallahu lil jabin, dan juga pelipis. Apa pelipis ini? Apa pelipis? Ini udah ditutupin, udah siap untuk digorok. Fanadainahu ayya Ibrahim, dan kemudian
Allah itu memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh-sungguh engkau telah membenarkan apa yang engkau lihat di dalam mimpinya tadi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh-sungguh seperti inilah engkau akan mendapatkan najzil, tambahan, muhsinin, kebaikan. Inna hadza lawal bala'ul mubin fadainahu bidzibhin azim. Ini asal usulnya kurban ya. Kurban itu sebetulnya kambing ya. Dzibhin azim, kambing tapi yang besar. Kalau sekarang harganya kambingnya itu 5 juta ya. Fadainahu bidzibhin azim. Jadi diganti, ditebus. Kanjeng Nabi Ismail tadi itu ditebus dengan berkurban seekor kambing yang besar, yang azim. Sampai nanti kalau mau berkurban 1 ekor kambing aja yang besar, yang etawa itu besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan seterusnya seperti itu sampai akhir. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Selamat ya Ibrahim. Kadzalika nanzil muhsinin, dipuji-puji terus, ditambah terus dengan 2 kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Ibrahim termasuk Abdullah, kaulanya Allah yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas shalihin, dan juga Kanjeng Nabi Ibrahim itu dikabarkan, dikasih khabar kegembiraan bi Ishaq, dengan kelahiran Ishaq, nabiyyan minas shalihin, dan Ishaq itu juga dicap sebagai nabi dan juga termasuk dari golongan yang sholihin. Jadi Kanjeng Nabi Ismail soleh, Kanjeng Nabi Ishaq juga soleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, juga barakah. Keduanya dikasih keberkahan. Wa min dzurriyyatihi ma muhsinun, dan keturunannya juga dikasih keberkahan, dikasih kebaikan. Wa zalimun li nafsihi mubin. Jadi doa tadi itu Rabbi habli minas sholihin, itu jadinya Kanjeng Nabi Ismail juga soleh, Kanjeng Nabi Ishaq juga soleh. Begitu terus keturunannya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup dari para nabi, wa rasul, dan juga para rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. حي الهادي